Selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali hadir ketika tax ratio terus turun. Bahkan dari target 8,18 di 2021 ini entah apakah memang bisa terpenuhi. Mengingat di tahun 2020 saja tax ratio hanya di kisaran 7,9%. Belum lagi realisasi penerimaan pajak yang terus turun dan kondisi pandemi yang belum tahu kapan kemudian akan tuntas. Tetapi karena terus turunnya pajak tersebut, pemerintah berencana akan menaikkan PPN yang jumlahnya bisa mencapai 15%. Tentu ini menjadi catatan tersendiri mengingat saat ini kondisi perekonomian kita juga masih belum stabil. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai pajak akan naik, mampukah rakyat. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Mas Muhammad Misbakun yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Misbakun, selamat malam, sehat? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya Mas, mudah-mudahan. Karena memang beliau yang mengawal bagaimana kemudian koleganya, mitranya Komisi 11 ini Kementerian Keuangan bisa membantu bersama dengan Kementerian Perekonomian untuk membuat negara ini tetap survive dari kondisi perekonomian yang tidak stabil. Selanjutnya ada Pak Said Didu, pengamat kebijakan publik, boleh berkenan digunakan mic-nya. Pak Said sehat? Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan ada Ibu Eni Srihartati, ekonom Indef. Mbak Eni sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan tentunya kita juga terhubung melalui video conference dengan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Manuara. Kami sebenarnya sehat Pak, alhamdulillah. Kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Keuangan bisa hadir dalam diskusi kali ini, tetapi surat yang kami berikan melalui divisi humasnya belum mendapatkan jawaban, termasuk juga kami sudah mengundang dari BKF, Pak Febrio juga tidak merespon apa yang sudah kami sampaikan. Dan yang lainnya pun demikian adanya. Saya ke Mas Misbakun dulu. Mas Misbah, kemarin juga habis rapat dengan Bu Menteri ya. Ada rencana yang kemudian membuat kita deg-degan. Gaji masih belum jelas tapi PPN akan naik gitu kan ya. Nasib masih belum pasti tetapi PPN udah pasti naik nanti di tahun depan. Bahkan bisa sampai 15% begitu ya. Kemarin ketika Komisi 11 ketemu Bu Menteri gimana Mas? Pada saat rapat itu kami sampaikan beberapa hal. Dan pada banyak pandangan yang sudah saya sampaikan ke publik bahwa ini belum menjadi keputusannya pemerintah. Belum. Kalau diskusi itu ada di Kementerian Keuangan, mungkin itu sudah dilakukan. Ya. Bahkan Dirjen Pajak sudah mengadakan pertemuan sosialisasi dengan wartawan dan saya dapat beberapa presentasinya mengenai rencana kenaikan PPN itu. Diskusi di tingkat Kementerian Keuangan ini kan bukan berarti itu sudah menjadi sebuah keputusan. Memang masih ada rencana. Tapi kita juga memberikan pandangan kepada pemerintah. Pertama alasan kenaikan. Kenaikan ini narasi yang dibangun di awal itu adalah menutup defisit. Kita berikan masukan, transmisi antara defisit dengan kenaikan tarif PPN yang direncanakan dari 10 menjadi 15 itu jauh. Jauhnya apa? Apakah kemudian kalau naik jadi dari 10 ke 15 itu kalau misalnya 10% sekarang dengan volume 1000 itu menjadi 100? Ya. Apakah kalau dinaikkan 15% apakah menjadi 15% kali 1000? Enggak. Ya kan? Enggak. Kemudian kita sampaikan juga situasi saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat di mana pemerintah justru harus memberikan banyak insentif. Banyak insentif. Untuk apa? Memberikan relaksasi kepada dunia usaha untuk bisa melakukan adaptasi terhadap situasi yang sangat berat ini. Itu kan? Adaptasi. Ada beban yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai penanggung jawab seluruh policy dan ada yang ditanggung oleh sektor real. Lah, situasinya kan belum stabil sekali kita. Kita mengalami upaya-upaya perbaikan walaupun pertumbuhan kita masih negatif, tetapi kan sudah mendekati angka 0. Ya. Lah, situasi ini kan belum.
Nanti kalaupun kita 2022 mungkin menjadi positif, itu kan masih belum sebuah suasana yang stabil. Relaksasi itu kan butuh banyak waktu. Lah, kemudian isu keduanya akan dibuat multitarif PPN-nya. Ya. PPN multitarif itu misalnya akan ada beberapa tarif yang karena Undang-Undang PPN memberikan 0, 5, 10, 15. Lah, multitarif ini katanya akan diberikan progresif. Ingat, sistem PPN di Indonesia itu ada VAT, pajak pertambahan nilai, dan ada pajak penjualan yang sudah sangat progresif. Jadi sebenarnya kalau konsumen Indonesia itu di samping membayar PPN pada item-item barang tertentu yang dinilai mewah seperti handphone dan sebagainya, itu sudah ada unsur pajak penjualan barang mewah. Ya. Bahkan nilainya ada yang di atas 100%. Progresivitas itu ada. Ya kan? Oke. Lah, kemudian ingin saya sampaikan, apa yang mau? Lah, netralitas kemudian akan ada yang diturunkan. Bahkan yang selama ini ya kan diberikan 0 rupiah, dibebaskan, ditanggung pemerintah untuk sumber daya alam, hasil-hasil alam, barang yang dipungut langsung oleh dari alam, dan kemudian kebutuhan pokok masyarakat yang sudah dibebaskan mau dikenakan dengan tarif yang rendah. Lah, ini mau apa lagi nih Menteri Keuangan? Itu. Saya sampai sekarang belum mengerti kenapa dasar pemikirannya seperti itu. Kalau kemudian kita ingin ya meningkatkan penerimaan dari sektor PPN, pertama banyak celah aturan yang bisa kita manfaatkan. PPN kita itu value added tax kita, pajak pertambahan nilai kita itu kan menggunakan mekanisme full credit system. Full credit system itu artinya apa? Pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, akhirnya di bawahnya itu ada yang namanya kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kurang bayar disetorkan, kalau lebih bayar dimintakan restitusi atau dikompensasikan. Ini terjadi. Lah, kenapa kita pertama tidak menggunakan mekanisme ini yang kita rubah? Misalnya dari full credit system menjadi selected credit system. Misalnya contoh, hanya orang yang melakukan proses produksi dan pertambahan nilai yang kena. Kalau konsumsi nggak boleh dikreditkan. Kemudian yang mau minta restitusi dibatasi hanya untuk ekspor. Lah, ini kan bisa. Celah ini kan masih sangat luas. Daripada menggunakan istilah-istilah kenaikan. Lah, itu. Atau kemudian lapisan progresifnya di pajak penjualan yang diperbaiki. Inilah yang saya sampaikan, para pengambil kebijakan ini seakan-akan kehilangan kreativitas, kehilangan inovasi mendalami prinsip-prinsip dasar pajak pertambahan nilai. Filosofi dasarnya tidak dia kuasai. Lah, inilah kalau kemudian dikembangkan wacana menaikkan. Ini kalau sampai kemudian dipraktekkan dan dilaksanakan, saya nggak yakin ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian kita. Karena apa? Konstruksi terhadap perekonomian kita pasti akan dalam. Pertama, terhadap volume pertumbuhan. Kedua, terhadap konsumsi masyarakat. Pasti akan inflatoir. Karena kan pasti harga akan naik. Kalau harga itu naik karena PPN itu dikenakan atas dua hal, barang dan jasa. Terhadap barang akan memberikan dampak inflatoir terhadap volatile food inflation. Jasanya kepada administratif price inflation pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi konstruksi terhadap consumption. Ingat, konsumsi itu 57,7% terhadap pertumbuhan PDB kita. Kontribusinya. Dan itu driven not by, tidak dikendalikan oleh APBN, tapi dikendalikan langsung oleh masyarakat. Melalui apa? Daya beli. Ada dampak yang kemudian menjadi sangat besar ketika misalnya kebijakan ini jadi diterapkan. Dan sepertinya ada usulan teks amnesti yang mencuat untuk bisa menutupi segala kebutuhan karena defisit yang semakin luas antara pendapatan dan juga belanja. Apakah memang catatan-catatan ini menjadi catatan dari Mas Said, termasuk juga Bu Eni, dan bagaimana kemudian KSP melihat kondisi kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Keuangan? Sesaat lagi tetaplah di Indonesia Business Forum.